Ya Allah Pak, Bu, kalau kita pan ukuran makan beda. Kalau kita nih orang Betawi khususnya yang namanya makan kan nasi, padahal pagi gemplong 3, lontong 2, bakwanya 4, ya ditambah sama kue cucur 3, ditanya udah makan belum? Yang kita peringati manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya tidak pernah akan ada tandingannya, manusia yang hebat, yang kehebatannya tidak pernah ada tandingannya, manusia yang viral, yang viralnya tidak seviral orang-orang sekarang. Gara-gara ngomong sembarangan, pan sekarang banyak orang yang viral, Bang. Sama Bang Sahroni kenal, Bang Sahroni kenal. Ya Allah, kalau orang sih, kalau kata guru-guru kita, hartanya banyak, beli mobil, wujud mobilnya jelas. Velifier mahal, Alphard mahal. Nah, ini jam tangan, harganya sampai 11,5 M. Itu kalau separohnya disumbangkan di Yayasan Masjid Jami Al-Mu'awanah, 10 tahun maulid kagak mintain dana sama siapa-siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaihi alkitab almustabina hudan liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru-guru kita yang mulia yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Di antaranya adalah Al-Walid, Ayahanda Kiai Haji Raden Harmain Mughni beserta keluarga besar beliau yang lainnya. Teriring doa selalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para guru, para orang tua yang banyak hadir, mohon ikhlas dan ridhonya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, fa insyaallah dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita tentunya akan menambah keberkahan acara peringatan Maulid malam hari ini. Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Masjid Jami Al-Mu'awanah yang saya hormati, juga wasilah saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, akhina fil mahbub Adinda Ustadz Tubagus Zainuddin Khalili, ibu hadirin jamaah Majlis peringatan Maulid yang mudah-mudahan kumpul dan duduk kita bersimpuh pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ungkapan rasa syukur di hadapan Allah tidak pernah berhenti.
Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita di saat kita punya saudara yang jauh berada di Gaza misalnya. Malam hari ini kalau bahasa kita si boro-boro bisa duduk kayak kita yang sebentar lagi nunggu nasi kebuli. Mereka dalam kondisi yang selalu tiap hari ketakutan. Kapan mereka bisa diselamatkan oleh Allah? Maka duduk kita bersimpuh di tempat ini tidak pernah lupa seluruh umat Islam yang ada di dunia hanya bisa bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita terkhusus yang ada di Gaza, Palestina mendapatkan kesabaran dan ketabahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pernah bosan untuk selalu kita bersyukur di hadapan Allah. Karena satu-satunya negara yang ada di dunia yang memberikan kebebasan untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi, rasa sayang kepada nabinya, rasa bahagia kepada nabinya. Kalau bahasa Jermannya rasa girang terhadap nabinya. Hanya Indonesia yang memperingati maulid ibu bapak bukan hanya yang ada di masjid, bukan hanya yang ada di musola, surau, langgar, majlis taklim, yayasan, bahkan istana negara pun mengadakan peringatan maulid. Kalau di antara kita sudah Allah perkenankan menjadi bagian dari penduduk rakyat Indonesia, lantas bagaimana rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya malam hari ini bukan hanya sebatas kita duduk bersimpuh di Masjid Jami Al-Mu'awadah, kita hadir dalam rangka peringatan maulid. Ayo tentukan bagaimana kalau sudah sayang sama baginda Rasul, cinta sama baginda Rasulullah, suka sama baginda Rasulullah, bukan sebatas ucapan, lisan dan omongan, penting adalah bukti dan kehidupan. Ibu hadirin, kalau kata guru-guru kita pan yang kita peringati malam hari ini pan udah jelas nyata, jelas. Jelas ya, kan? Artinya apa? Jelas baginda Rasul yang mendapatkan ampunan di hadapan Allah. Jelas baginda Rasulullah yang nanti surga tidak pernah akan dimasuki oleh siapapun. Udah jelas di antara Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi ini, satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberikan hak sepenuhnya untuk memberikan syafaatul uzma. Jadi kalau kata guru-guru kita yang ada di depan, nggak usah menghiraukan orang-orang yang sampai hari ini masih mempertanyakan apa manfaatnya peringatan maulid dilaksanakan, apa faedahnya peringatan maulid dijalankan. Apa sebabnya? Bapak keluarga ketika berumah tangga, salah satu tujuan orang berumah tangga kan biar mendapatkan keturunan. Kadang baru nikah sebulan, dites pakai tes pack ada 1.000
Kadang-kadang ada yang nunggu lama, 5 tahun baru dapat. Kadang ada yang 10 baru dapat. Kadang ada yang 20 tahun baru dapat. Tapi hebatnya di zaman milenial sekarang, nikah belum. Gimana? Orang sudah nunggu punya anak, ketika anak yang ditunggu tahu-tahu lahir. Saking senengnya nih laki bini ngomong, ya bang, ini anak kita udah tunggu lama loh neng. Terus ngapa bang? Biar nih anak nanti beranaknya lancar. Kalau orang-orang pakai dukun beranak neng, ini khusus buat anak kita spesial. Kita akan nanti proses kelahirannya langsung di rumah sakit yang mahal. Agak pakai BPJS. Maksudnya apa? Biar dokternya tinggal milih mau yang spesialis kandungan model kayak apa. Ibu bapak, dokter spesialis kan mahal. Jangankan ngasih resep, dari pihak rumah sakit konsultasi sama pihak dokter spesialis, baru cuman ngomong, halo pak dokter, udah kena cas 250.000. Ya, spesialis mahal. Nah, guru kita sih yang ngajar setiap malam Senin, mulut apa bebusa, dikasih uang bensin 250.000 karena uang tromonya cuma 105.000, dikasih seadanya pakai mesin. Guru kurangnya minggu depan. Ya ada yang begitu, ada di sini, ada ini nyebah berbahaya. Padahal ini anak yang ditunggu. Ketika lahir senang dia. Senangnya emang udah nadar. Pokoknya nih bocah kalau lahir laki, sengaja bikin surprise, kagak pakai di USG. Kalau laki orang-orang cuman 2 ekor kambing, gua pengen motong kebo. Gak tanggung-tanggung tuh. Kebonya juga nggak sembarang kebo, yang kebonya gede. Saya bilang gede, jangan ngeliat Adinda Ustadz Zainuddin ya, jangan ya. Jadi saya sengaja nih ada di tengah nih. Mak-mak kan cuman lewatnya lewat layar tuh. Kata mak-mak di belakang, ya Allah itu Ustadz ngapa jadi kayak tiang ya, begitu katanya. Jadi tiangnya jadi tambah 1 ini. Hadirin. Itu anak ketika lahir diundang ibu-ibu, bapak-bapaknya juga beda. Padahal ini anak kan belum ketahuan nanti udah gede. Apakah ini anak nanti nyenengin orang tua atau kagak? Apakah ini anak nanti bahagiain orang tua atau kagak? Nggak ada yang tahu. Tapi karena senang kita sama anak, sampai apa aja kita bela-belain. Nah ini peringatan Maulid udah jelas. Yang kita peringati manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya tidak pernah akan ada tandingannya. Manusia yang hebat, yang kehebatannya tidak pernah ada tandingannya. Manusia yang viral, yang viralnya tidak seviral orang-orang sekarang. Gara-gara ngomong sembarangan, sekarang banyak orang yang viral bang. Abang kenal sama Eko Patrio? Kenal. Yang rumahnya harganya 150 miliar. Habis tuh rumahnya dijarah. Ya sih udah rada untung, orang udah jadi anggota DPR 2 periode. Sama Uya Kuya, kenal Uya Kuya? Dia kan baru aja dilantik ya. Dijarah, sampai kucing bininya diambil.
Sama Bang Sahroni kenal, Bang Sahroni kenal. Ya Allah, kalau orang sih, kalau kata guru-guru kita, hartanya banyak, beli mobil, wujud mobilnya jelas. Velifier mahal, Alphard mahal. Nah, ini jam tangan, harganya sampai 11,5 M. Itu kalau separohnya disumbangkan di Yayasan Masjid Jami Al-Mu'awana, 10 tahun maulid kagak mintain dana sama siapa-siapa. Bapak kenal sama mantan saya, Nafa Urba? Kenal. Mantan bang, mantan. Kata Nafa Urba begini, rumah saya ikhlas kalau AC-nya dibawa, rumah saya ikhlas kalau mesin cuci dibawa, rumah saya ikhlas kalau TV saya dibawa. Yang kagak ikhlas dalaman saya. Nah, mohon perhatian kepada jamaah Masjid Jami Al-Mu'awanah yang waktu itu ngikut jarah ngambil dalamannya Nafa Urba. Tolong kembalikan sama Adina Ustaz Zainuddin, karena beliau punya komitmen akan mengembalikan dan siap untuk memasangkan di tempatnya. Ya Allah. Firnyanya baginda Rasulullah tidak seperti itu. Maka ketika malam hari ini duduk kita bersimpul di tempat ini, apa yang kudu kita petik? Mohon izin Tuan Guru, bicara tentang akhlak Rasulullah sampai kapanpun kagak pernah selesai. Bicara tentang kehebatan baginda Rasulullah sampai kapanpun tidak pernah habis. Tapi mari kita coba renungkan. Ada satu hadis yang pantas kita renungkan. Yang hadis ini menjadi kajian malam di saat kita duduk bersimpu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya begini, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kalau kata bahasa guru-guru kita yang ada di depan, saya bakal tumeko opo zamanun mongso ala ummati ing atase umat ingsun, yuhibbuna ale podo demen sapa ummati khamsan ing perkara 5, wayan saunalan hale podo lali sapa ummati khamsan ing perkara 5. Niki paham apa boten? Nggak paham ya? Nggak paham. Ngapa kagak paham? Orang saya lagi ngomong aja lagi bingung aja nih. Bahasa kita orang Betawinya begini dah. Sayati zamanun ala ummati, kata baginda Rasul. Bahasa orang Betawinya gua pakai inti. Ini artinya terjadinya bukan dulu, tapi di saat 1400 tahun yang lalu. Apa yang terucap dari lisan baginda Rasul, yang keluar dari mulut yang mulia baginda Rasul, seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti benernya. Kata baginda Rasul, suatu saat nanti Bu, akan datang satu masa yang umatku cinta 5 perkara, tapi dia lupa terhadap 5 hal. Apa yang pertama kata beliau? Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Senang ama yang berkaitan dunia. Jujur Pak, jujur saya tanya. Mohon maaf ya. Ngelihat bola di TV urusannya dunia apa akhirat? Ini yang datang kan sampai 2.500 nih. Saya tanya, ngelihat TV atau ngelihat bola di televisi
urusan dunia apa akhirat? Ngapa kalau urusan dunia cuman gara-gara ngeliat TV berani WA sama gurunya, guru malam ini final, ngaji libur dulu ya, ada gitu. Kan itu urusan dunia. Sementara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan lupa terhadap urusan akhirat. Ngaji itu urusan akhirat, bang. Kadang-kadang pan kalau ngaji di malam Senin, Masjid Jami Al-Mu'awanah, waktunya maghrib sampai isya. Ya. Kadang-kadang waktu yang teramat singkat cuma 1 jam, itu aja kadang-kadang datangnya susah. Ada yang nggak pernah nongol di WA sama temennya, lu kagak pernah ngaji kalau malam Senin? Wah gila, ngajinya malam Senin. Emang kalau minggu lagi kita lagi keluar, pindahin dah malam minggu ngaji. Nanya lagi, lu kagak ngaji nggak malam minggu? Orang malam minggu jadwal sama keluarga keluar. Orang kalau malas ngaji sih Pak Bu, alasannya ada aja. Bapak ngapa ngaji masih Al-Mu'awanah? Yang ngaji bocah yang ngajarin. Dia kecilnya gua tahu. Ganti sama yang tua. Bapak ngapa nggak ngaji? Yang ngajar ketuaan. Ya. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi malam hari ini di saat kita duduk bersimpul di tempat ini, hikmah yang kita peroleh di saat kita datang maulid apa? Rasulullah pan pesen sama kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya nuntut ilmu itu pan hukumnya wajib. Kata guru-guru kita yang mulia, dari mulai kita di bedong sampai ketemu di bedong lagi. Gak ada istilah bosan. Pokoknya nggak datang ngaji bang, lu jangan ngomong begitu. Lu waktu belum pindah ke Pekayon, gua udah rajin ngajinya nih. Terus sekarang apa ngaji? Orang kata gua udah bosan sama ngaji. Berarti kalau jamaah Masjid Jami Al-Mu'awanah yang merasa udah bosan ngaji, ini tandanya pengen buru-buru di ngaji. Kalau pengen buru-buru di ngajiin pan, berarti besok abis subuh kudu diumumin. Mohon perhatian kepada para jemaah, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi. Rasul Bu, Pak, nggak melarang. Boleh kita cinta sama dunia, nggak melarang. Tapi jangan lupa sama kehidupan akhirat. Mohon izin. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampai singgung sama kita. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah. Kadang-kadang enggak terasa kita. Dunia yang selalu kita kejar, dunia yang selalu kita prioritaskan, itu hanya sebentar. Allah bilang kehidupan di akhirat nanti, Pak Bu, 1 hari di akhirat bandingannya di dunia 1000 tahun lamanya. Misalnya umur kita rata-rata 65 tahun dah. Berarti Allah hanya memberikan waktu buat kita hidup di dunia, nggak lebih, nggak kurang, cuman 1,5 jam. Sekarang saya tanya, 1,5 jam lama apa sebentar? 1,5 jam lama apa sebentar? Lama kalau ngaji. Sebentar kalau mancing. Satu setengah jam lama kalau baca Quran. Tapi sebentar, Bu,
kalau ngomongin orang. Jadi jemaah berbahagia. Jadi ketika baginda Rasulullah pesan sama kita yang duduk bersimpuh di tempat ini, hikmah dengan peringatan Maulid yang ada, ayo yang udah rajin biar tambah rajin ngajinya, insya. Yang belum rajin ngaji mumpung belum terlambat, karena malaikat Israel belum sampai di hadapan kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, karena di dunia ini hidup kita pasti, artinya pasti buat bekal menuju yang namanya kampung akhirat, maka manfaatkan di dunia tidak lain tidak bukan untuk memperbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, saya tanya ibu bapak, ketika selesai acara peringatan Maulid di Masjid Jami Al-Mu'awanah misalnya, pulang ada yang kita bawa, zohirnya aja dah, snack, kali-kali ada sisa nasi kebuli. Tahu kebuli? Ngebul kagak beli. Nah itu ya, itu pasti kita senang. Apalagi nanti di saat kita sudah pulang menuju kampung yang sesungguhnya, bukan di Ceger, bukan di Pekayon, bukan di Jati Asih, bukan di Bantar Gebang, bukan di Mustika Jaya, tapi pulang kampung sesungguhnya adalah menuju yang namanya kampung akhirat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering berlapar-lapar. Kadang-kadang sahabat sampai meneteskan air mata karena suatu malam beliau keluar ketemu dengan sahabat Abu Bakar, ketemu dengan sahabat Umar. Di saat sedang berjumpa, dua sahabat nanya, "Oh, maaf ya Rasul, mau kemana?" Cuman hanya pengen keliling-keliling lihat situasi dan kondisi. Sahabat dengar orang sunyi, ada suara seperti mohon maaf yang berada dalam perut. Kita nih, kan kalau Allah perdengarkan perut kita udah mulai bunyi nih kan ya. Lawan aja setengah 10. Kata guru-guru kita kan kalau udah setengah 10 kan ibarat kata pepatah obat batuk dari rawa bugel, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegal gitu kan. Akhirnya Rasul bilang begini, ya ini siang emang belum makan. Nangis tuh sahabat dengar baginda Rasulullah belum makan. Ya Allah Pak, Bu, kalau kita pan ukuran makan beda. Kalau kita nih orang Betawi khususnya yang namanya makan kan nasi, padahal pagi gemplong 3, lontong 2, bakwanya 4, ya ditambah sama kue cucur 3. Ditanya udah makan? Belum. Baginda Rasul yang surga berada di genggamannya, yang ketika jangankan meminta di hadapan Allah, kerentak dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Mohon maaf, gak cengeng. Ketika dua sahabat tadi meneteskan air mata, ya Rasulullah, mengapa kau tidak bilang sama kami akan berikan yang namanya makanan? Kata baginda Rasulullah, ini hebatnya pemimpin sejati. Biarin beliau dalam kondisi yang lapar, yang penting umatnya kagak pernah. Biarin beliau kondisi yang sedih, penting umatnya jangan pernah merasa sedih. Maka di hadapan Allah baginda Rasulullah bermunajat, ya Allah, aku merasakan bagaimana tidak enaknya orang yang tidak makan, ya Allah. Aku merasakan bagaimana tidak enaknya orang yang lapar, ya Allah. Jadikan umatku semuanya, jangan kau pernah
beri mereka rasa lapar. Cukup saya yang merasakan lapar itu semuanya. Sallu ala Muhammad. Apa di antara manusia yang cinta terhadap nomor 2 dan nomor 3? Kita lanjut pada pernyataan murid yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.